Misalnya untuk membangun dunia pendidikan lebih baik. Matematika contohnya, kita bisa melihatnya sebagai sebuah merek atau brand yang keren. Hey, Strange! You know what's cooler than magic? Math! Konsep brand equity juga bisa digunakan untuk mengukur citra matematika dalam jangka panjang dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kita bahkan bisa membandingkan matematika dengan merek lain yang jadi pesaingnya di mata para siswa, seperti game. Saat ini, citra game jauh lebih menarik, makanya siswa lebih cepat hafal nama-nama karakter game, bahkan skill dan item-itemnya daripada perkalian. 12 dibagi 3. Guru atau public figure juga bisa berperan sebagai influencer atau brand ambassador untuk bisa meningkatkan image pelajaran itu. Kita juga bisa menerapkan prinsip marketing STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Dalam segmentation, kita bisa mengelompokkan siswa bukan hanya berdasarkan nilai, tapi juga berdasarkan sikap mereka terhadap matematika. Ada yang suka tantangan, ada yang merasa bosan, dan ada juga yang kesulitan. Setiap kelompok punya kebutuhan yang berbeda. Lalu dengan targeting, kita bisa memilih segmen mana yang paling ingin kita jangkau atau layani. Misalnya fokus kepada segmen siswa yang merasa matematika itu sulit dan membosankan. Terakhir, positioning. Bagaimana kita membentuk citra atau persepsi matematika? Pernahkah kalian bertanya apa itu realita? Misalnya realita kalian sedang menonton video ini dari HP. Kenapa yang kalian lakukan disebut menonton? Kenapa benda yang kalian pegang disebut HP? Kenapa di negara lain namanya bisa beda? Di Inggris disebut mobile phone. Di Jepang disebut ketai denwa. Padahal bendanya sama. Ya karena di zaman dulu masyarakatnya pernah sepakat menyebutnya begitu. Dan kita sebagai generasi yang baru hanya mengikutinya. Nah, jika kalian melihat realitas seperti itu, artinya kalian melihatnya dari sudut pandang realitas sosial. Pengertian realita tentu berbeda di tiap bidangnya, tapi umumnya realita adalah sesuatu yang nyata atau benar-benar ada. Nah, para pakar biasanya membagi realita menjadi 3, realita alam, realita mental, dan realita sosial. Realita alam adalah segala sesuatu yang ada secara fisik, misalnya gravitasi, cahaya, sesuatu yang sering kita bahas di channel ini. Sedangkan realita mental adalah realita yang ada dalam diri kita, seperti rasa lapar, sakit, atau senang. Lalu apa realita sosial? Ini yang akan kita bahas. Melihat realita dari sudut pandang sosial sudah menjadi pemikiran para filsuf sejak lama.